Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu dan kita memasuki segmen terakhir. Tapi sebelum kita masuk ke bagaimana harapan dan bagaimana kita memaknai Hari Waisak 2025 kembali, kita mungkin mau highlight sedikit tadi tentang ritual tadi ya. Kalau misalnya tadi disampaikan ada IFO ya Bu? Ya, Itu seperti apa? Pelaksanaannya seperti apa dan maknanya seperti apa sebenarnya? Mungkin IFO itu kita memandikan Rupang Siddhartha, menyirami badannya. Itu seperti kita membersihkan diri kita, mengendalikan diri kita. Perumpamaannya kepada kita. Coba ditambah lagi Bu. Ya, itu maknanya kita nanti di foto ada ritual, ada Rupang Pangeran Siddhartha yang kecil itu yang dia menunjuk. Nah, nanti umat akan menyiram bahu bayi Siddhartha ini dengan air bunga. Nah, ini merefleksikan tentang diri kita, bahwa kita itu berusaha membersihkan diri kita dari kekotoran-kekotoran batin yang saya ceritakan tadi, kebencian, loba, kemarahan. Mengapa air bunga? Air bunga itu kan wangi. Kemudian juga berwarna-warni. Supaya hidup kita pun akan menjadi lebih baik. Maknanya seperti itu. dan ini kita seluruh di dunia ini merayakan Hari Waisak ini ya. Termasuk kalau kita lihat perayaannya di Candi Borobudur kemarin ada lampion ya. Iya. Nanti malam akan dilaksanakan, tapi kita merayakan dengan cara kita juga Bu ya. Iya. Atau juga nanti tanggal 17 juga memang ada kegiatan di Sport Center ya? Sinar Sport. Ya. Sinar Sport. Nanti kita bisa sama-sama merayakan sukacita Hari Waisak. Nah, di segmen terakhir ini juga kami ingin mendengarkan kira-kira pesannya seperti apa yang ingin disampaikan di Hari Waisak 2025 ini. Bagaimana kita bisa membawa semangat Waisak tidak hanya pada saat perayaan Ibu, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan perayaan ini singkat waktunya, hanya dalam 1 bulan. Tapi dalam waktu 1 tahun ini, bagaimana kita memaknai Hari Waisak ini, Bu? Mungkin dari Ibu Herwani, Ibu Suwarti? Silakan, Bu. Ya, memang benar sekali ya. Waisak kan cuma 1 hari ini. Terus sampai ke Waisak berikutnya itu bagaimana? Ya, yang harus kita ingat selalulah berpegang pada ajaran Sang Buddha, yaitu ada 2 yang menjadi pegangan kita sebagai pelindung, yaitu rasa malu berbuat jahat dan takut menanggung akibat. Jadi ini yang kita harus jadikan pegangan di kehidupan kita sehari-hari. Setiap kita mau berbuat yang tidak baik, kita malu berbuat jahat. Lalu kita ingat juga kita takut nanti menanggung akibatnya. Ini kita jadikan pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga tingkatkan pengendalian diri. Dari mana? Dari mindfulness, kesadaran penuh. Setiap apa yang kita lakukan, kita sadari. Setiap apa yang muncul dari pikiran kita, kita sadari. Apa yang belum muncul dari apa yang akan kita ucapkan, itu pun kita sadari. Itu lakukan setiap hari, lakukan peningkatan-peningkatan. Nah, itu bagian dari meditasi itu. Mudah-mudahan dengan demikian kita dapat melalui 1 tahun ini sampai ke Waisak berikutnya itu dengan benar-benar full pengendalian diri. Ibu Herwani mungkin bisa ditambahkan? Sama yang seperti Ibu Suwarti bilang, kita untuk mengendalikan diri kita, merefleksi diri sendirilah untuk menjadi kedepannya menjadi lebih baik. Makna dari yang 3 peristiwa itu menjadi pelajaran bagi diri kita untuk mengikuti jejaknya. Mengendalikan diri seperti yang Ibu Suwarti bilang tadi, belajar toleransi, penuh cinta kasih, menimbulkan kebijaksanaan. Oke, itu tadi dari diri ya, tapi saya ingin mungkin bertanya juga tentang kekuatan umat kita. Bagaimana harapan ibu-ibu sekalian ini kira-kira terhadap peran umat Buddha dalam menciptakan perdamaian dunia? Seperti apa kira-kira? Mungkin Ibu Suwarti. Ya. Kalau secara global umat itu, kami ingin umat itu menjadikan vihara sebagai komunitas kita untuk mendalami
Dharma atau ajaran Sang Buddha. Jadikanlah vihara itu tempat kita berkumpul, tempat kita mendapatkan Dharma. Nanti setelah kita berkumpul bersama-sama, kita akan bersosialisasi, kita akan bersama-sama menghadapi dunia. Kalau kita sudah sama-sama belajar, otomatis kita punya komunitas yang sama-sama dalam agama Buddha itu dibilang kalyanamita, mempunyai saudara-saudara yang sama arah hidupnya. Nah, kita akan menghadapi dunia ini secara bersama-sama juga. Oke. Bu Herwani mungkin? Makanya untuk umat seperti apa? Untuk kita berharap dari orang tua untuk mendidik anaknya itu disiplin. Disiplin dari kecil untuk selalu berbuat kebajikan, berbuat baik, penuh cinta kasih. Jadi dia bisa dari dirinya sendiri itu timbul nanti kebijaksanaannya tuh untuk berbuat jahat, berbuat apa itu kan jadi timbul dari dirinya sendiri untuk selalu berbuat baik untuk kedamaian, menciptakan kedamaian, tidak huru-hara, tidak mengikuti yang Udah terpancing. mudah terpancing emosinya. Dari kecil kita diajar untuk mengendalikan emosi kita dari dalam diri kita sendiri. Oke, terima kasih Ibu. Terakhir, saya ingin ibu-ibu sekalian menyampaikan pesan dan selamat Hari Waisak ke seluruh pemirsa Berndo TVRI Bengkulu. Ibu Suwarti dulu Bu, silakan Bu. Pesan terakhirnya seperti apa? Iya. Untuk umat Sedharma, kami mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak. Mari jadikan momen Waisak ini menjadikan momen yang berguna bagi kita untuk merefleksikan diri, lebih memahami ke dalam diri sejati, lebih memahami cinta kasih yang universal, sehingga kita akan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan lingkungan di sekitar kita. Oke, Bu Herwani? Kepada semua umat Buddha seluruh Indonesia, saya mengucapkan selamat Hari Trisuci Waisak 2569 tahun Buddhis tahun 2025. Semoga kebersamaan menjadi Indonesia maju dan berkembang. Oke, terima kasih Bu. Dengan disampaikan pesan terakhir tadi, harapan juga turut mengakhiri rangkaian kebersamaan kita di Berndo TVRI Bengkulu dengan tema tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan mewujudkan perdamaian dunia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Suwarti selaku Ketua PD WBI Provinsi Bengkulu, Pengurus Daerah Wanita Buddhis Indonesia Provinsi Bengkulu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ini Bu Herwani, Ketua MBI Provinsi Bengkulu atau Majelis Budayana Indonesia Provinsi Bengkulu. Kami segenap keluarga besar LPP TVRI Bengkulu mengucapkan selamat Hari Waisak 2025. Sabbe Satta Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih dan sampai jumpa.